10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat-sehat saja tentunya di dalam lindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat hari ini, kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan hati kita yang terbaik untuk datang memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu pada saat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami tahu kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang pada saat sore hari ini. Kami datang dengan kerinduan hati Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami untuk menyembah Engkau pada saat sore hari ini Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun mungkin kami tidak bersama-sama secara fisik Tuhan, tetapi ketika kami bersama-sama datang menyembah Tuhan dengan hati kami percaya Tuhan hadir dan akan mengubahkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih setia
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Yes Tuhan, kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas melawan setiap kami. Yes Tuhan, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang melawan setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan yang kami rindukan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami lebih lagi rindukan hadirat-Mu Tuhan, nyata di tengah-tengah setiap kami yang datang menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Sebab kami tahu hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Lebih dari siapapun Tuhan, lebih dari siapapun yang terdekat dari hidup kami Tuhan. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu mengenal setiap hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau bawa seluruh hati kami. Kami mau bawa seluruh hidup kami. Kami mau datang kepada Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah gersang yang menanti datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan.
Sungguh kami bersyukur, kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Sungguh kami tahu Tuhan, tak ada yang tersembunyi satupun yang ada dalam hati kami, karena kami tahu Engkau Allah yang mengetahui segalanya dalam hidup kami. Bahkan hal terkecil pun Tuhan, Engkau yang mengerti apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuhkan Engkau, karena Engkau Tuhan sumber kekuatan dalam hidup kami. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu kebenaran firman-Mu itu yang akan menjadi kekuatan baru buat tubuh kami secara rohani. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami, hati yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu Tuhan tumbuh melekat dalam hati kami, sehingga kami boleh dapat Tuhan berubah hari demi hari, semakin lebih baik di dalam Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu supaya dapat menyampaikan isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Kali ini kita akan membahas satu tema yang aku yakin kita semua itu gak akan suka dan gak akan mau untuk melakukan ini. Apa itu? Adalah menderita. Oke, kita buka ayat kita dulu di 2 Timotius 2 ayat 3-5. Oke, di 2 Timotius 2 ayat 3-5. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, ini adalah surat dari Paulus untuk salah satu anak didiknya, yaitu Timotius. Nah, di perikopnya tadi judulnya adalah panggilan untuk ikut menderita. Nah, di sini Paulus itu mengajak yang namanya Timotius untuk ikut menderita seperti dirinya ya teman-teman. Paulus itu kalau kita tahu dia menderita berbagai macam penderitaan ya kan teman-teman, ketika dia harus memberitakan Injil. Nah, di ayat yang ke-3-4 di situ membahas tentang seorang prajurit. Prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri ya kan, di ayat yang ke-4. Di sini artinya itu ketika seorang prajurit lagi perang itu dia nggak akan memusingkan hal-hal untuk dirinya sendiri ya kan teman-teman. Contohnya aja nih, lagi perang terus dia tiba-tiba kelaparan di tengah-tengah perang. Aduh, aku berhenti dulu ya teman-teman, aku makan dulu, aku kelaparan. Atau mungkin nih ya bajunya barusan di laundry nih, di laundry, barusan dicuci ya kan teman-teman, masih baru, masih wangi, terus dia nggak mau perang nih. Aduh, kamu yang ini deh, kamu yang masuk sungai deh sana, atau kamu yang masuk tengah-tengah hutan di sana biar bajuku nanti enggak kotor. Aku jangan ikut-ikut masuk sungai, nanti bajuku kotor nih baru di laundry. Enggak mungkin kan ya teman-teman kayak gitu. Itu udah jelas banget bakal dipecat sama komandannya. Kamu enggak usah lagi jadi prajurit ya kan. Enggak mungkin seorang prajurit itu memusingkan hal-hal yang demikian ya kan teman-teman. Nah, jadi di sini seorang prajurit itu nggak boleh egois, nggak boleh memikirkan perasaannya sendiri, nggak boleh memikirkan keinginannya sendiri, nggak boleh memikirkan kepentingannya sendiri ya kan teman-teman. Nah, di sini Tuhan itu juga ngajak kita semua untuk jadi anak Tuhan yang nggak egois, nggak memikirkan kepentingan kita sendiri, enggak memikirkan keinginan kita sendiri, enggak memikirkan perasaan kita sendiri. Pokoknya orang lain mau nangis-nangis, mau sakit hati, mau jungkir balik, bodoh amat ya kan, yang penting aku tetap bahagia. Nah, itu enggak boleh teman-teman. Nah, jadi di sini itu Tuhan mau kita itu
bisa lebih mementingkan orang lain ya kan teman-teman. Contohnya aja nih, hal-hal yang kecil. Kita lagi pingin makan mie ya kan, lagi pingin makan Indomie, tapi teman kita lagi maunya makan bakso, ya udahlah ngalah ikut makan bakso. Atau teman kita lagi maunya nonton FTV, sedangkan kita pecinta drakor. Siapa di sini pecinta drakor? Weh. Gitu ya kan teman-teman, akhirnya kita harus ngalah. Ya udahlah ikut nemenin nonton FTV, padahal kita sebenarnya nggak suka nonton FTV ya kan. Atau ya hal-hal yang seperti itulah, kita harus belajar ngalah ya teman-teman. Itu yang membuat kita itu bisa berkenan kepada Tuhan ya kan teman-teman. Nah, yang kedua adalah sebagai olahragawan itu bisa dianggap sebagai juara. Dia bisa menang kalau dia itu mentaati atau menuruti peraturan-peraturan yang udah dibuat gitu ya teman-teman. Kalau dia sebagai pemain basket, ya dia harus melempar bola itu pakai tangan, nggak mungkin main bola basket pakai kaki. Itu sudah jelas banget bisa didis ya kan teman-teman, nggak boleh main bola basket pakai tangan ya kan. Salah, pakai kaki ya kan teman-teman. Nah, atau seorang sepak bola nih, pemain sepak bola, main bolanya pakai tangan. Nah, itu juga jelas nggak akan boleh ya kan, udah pasti bakal didiskualifikasi. Nah, jadi ketika kita sebagai anak Tuhan itu juga harus belajar untuk taat, untuk nurut apa sih yang udah Tuhan perintahkan, apa sih yang udah Tuhan firmankan. Nah, caranya tahu apa yang jadi perintahnya Tuhan, apa yang jadi maunya Tuhan, ya kembali lagi ke Alkitab teman-teman. Jadi mau mengingatkan juga pesan sponsor teman-teman yang di sini jarang-jarang baca Alkitab, ayo kita mulai rajin baca Alkitab ya teman-teman. Nah, ketika kita itu taat sama peraturan firman Tuhan, taat sama aturan-aturan yang udah Tuhan kasih, itu yang akan membuat kita itu bisa bertahan gitu ya, bisa tetap kuat saat kita itu harus menderita. Nah, menderita yang gimana sih yang Tuhan kasih, yang Tuhan perintahkan gitu ya teman-teman. Di sini contohnya aja nih, kita diajar Tuhan, diminta Tuhan untuk mengasihi musuh kita. Wah, berat banget ya teman-teman. Kalau mengasihi teman yang baik sama kita sih gampang ya teman-teman. Atau ada lagi peraturan, kita harus mendoakan musuh kita. Wah, itu lebih parah lagi ya teman-teman. Kalau berdoa buat teman kita yang baik mah oke-oke aja, fine-fine aja ya kan teman-teman. Kita berdoa buat orang yang udah baik sama kita. Tapi di sini Tuhan ngajak untuk kamu harus doa loh buat orang yang udah jahat sama kamu harus tetap mengasihi loh musuhmu, orang yang udah jahat sama kamu. Wah, susah banget ya teman-teman. Ada pengalaman nih teman-teman, waktu zaman aku kuliah ya kan, baru semester awal nih ya teman-teman. Aduh, udah diomongin yang macem-macem, diomongin yang gak enak gitu ya teman-teman, dijahatin ceritanya nih, aduh. Nah, tapi aku belajar ya kan, ya udahlah dimaafin, tetap baik sama orang ini. Jadi sampai lulus pun ya akhirnya tetap punya hubungan yang baik sama orang ini. Coba waktu itu aku memutuskan untuk bales gitu ya, ngelabrak lah, atau bales gantian ngomong yang enggak, wah pasti udah beda cerita kan ya teman-teman. Nah, di sini pertanyaan yang selanjutnya adalah, kenapa sih kita itu harus menderita? Kita mau baca dulu ayatnya di Filipi 1 ayat 29.
Oke, Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, di sini Tuhan bilang ketika kita percaya dan menderita itu adalah karunia ya teman-teman. Di terjemahan lain, sebab Allah sudah memberi anugerah kepadamu bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Nah, jadi ketika kita bisa percaya sama Tuhan, ya itu emang benar, itu anugerah. Tapi jangan lupa kita juga harus menderita juga bagi Tuhan gitu ya. Itu tadi dikatakan adalah anugerah ya kan. Nah, jadi percaya dan menderita bagi Tuhan itu ceritanya satu paket ya teman-teman, gak bisa dipisahkan. Udah kayak dua sejoli aja ya teman-teman. Jadi ketika kita mau percaya sama Tuhan, kita juga harus siap untuk menderita ya kan teman-teman. Ya itu tadi menderita ketika orang lain jahat, kita gak boleh bales. Ketika orang lain boleh bohong, kita nggak boleh bohong. Itu pasti menderita banget ya teman-teman. Karena Tuhan juga bilang di ayat yang lain, ketika kamu mau ikut aku harus apa teman-teman? Ya, sangkal diri dan pikul salib. Pasti teman-teman udah banyak yang tahu ya, udah cukup terkenal ya ayat ini. Jadi ya itu kita harus siap ya teman-teman di sini untuk menderita. Jadi tadi yang pertama, kita menderita karena kita nggak boleh egois teman-teman. Kita nggak boleh mementingkan diri kita lagi. Kita nggak boleh mementingkan perasaan kita lagi. Kita nggak boleh memikirkan kepentingan kita yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, menderita karena kita itu harus bisa taat sama peraturan-peraturan Tuhan, sama firman-firman Tuhan yang kebanyakan itu gak enak ya teman-teman. Tapi ya itu, kita harus belajar untuk mau menderita gitu ya teman-teman. Karena diajak sama Paulus tadi ya teman-teman, dan diajak sama Tuhan juga. Ayo kita sebagai anak Tuhan itu harus mau dan siap untuk menderita juga. Jangan cuma mau percaya ya kan, percaya itu enak ya kan, gampang percaya, oke aku percaya sama Tuhan, tapi ketika menderita mikir-mikir lagi gitu kan ya teman-teman. Nah di sini aku cuma mau ingetin itu teman-teman. Jadi ayo kita belajar bareng-bareng ya teman-teman untuk mau percaya sama Tuhan dan juga mau ikut menderita gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku sharingkan kali ini. Semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Oke. Sebelum mengakhiri kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk kami tidak boleh lagi egois, tidak boleh memikirkan diri kami sendiri, tidak boleh memikirkan kepentingan kami sendiri, tidak boleh memikirkan keinginan kami sendiri Tuhan, tapi biar kami lebih mementingkan kepentingan orang lain. Dan juga Tuhan ajar kami untuk boleh selalu taat kepada firman-Mu, selalu taat pada apa yang Engkau inginkan ya Tuhan, apa yang sudah menjadi peraturan-peraturan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Biar Engkau menjaga, melindungi kami, keluarga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bisa berucap syukur, haleluya, amin.